Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang audit siklus pengeluaran. Minggu lalu kita sudah audit siklus pendapatan, sekarang kita masuk ke audit siklus pengeluaran. Saya harap teman-teman punya gambaran ya siklus pengeluaran itu apa, sehingga nanti kedepannya kita bisa fokus ke siklus pengeluaran. Baik, kita masuk ke slide pertama terkait dengan pengertian dari siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran sendiri adalah siklus tentang transaksi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional, misalnya transaksi pembelian persediaan, kemudian biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran dan seterusnya. Ini berarti hubungannya sama kegiatan operasional perusahaan secara langsung. Nah, kemudian ada juga transaksi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional perusahaan. Kalau operasional perusahaan berarti kegiatan intinya ya, inti core bisnisnya itu perusahaan itu apa. Nah, yang kedua adalah transaksi pengadaan barang atau jasa yang bersifat non operasional, misalnya pembelian aset tetap. Itu masuknya dalam siklus investasi. Nah, atau bisa juga siklus pengeluaran itu terkait dengan penggajian. Penggajian itu juga masuk dalam siklus pengeluaran karena ada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan penggajian itu tidak ada hubungannya dengan siklus kegiatan operasional, maaf, bukan siklus. Jadi tidak ada kegiatan operasional langsung, itu termasuk dalam siklus pengeluaran. Jadi selain pembelian bahan baku, kemudian pembelian aset tetap, kemudian pembayaran administrasi dan umum, penggajian itu juga masuk ke dalam siklus pengeluaran. Jadi jelas ya siklus pengeluaran itu apa saja di dalamnya. Nah, transaksi dan saldo akun yang terlibat dalam siklus pengeluaran tadi sudah disampaikan. Pembelian persediaan, pembelian bahan baku itu merupakan transaksi dari siklus pengeluaran. Nah, saldo yang terlibat di dalamnya jelas saldo persediaan dan utang dagang atau kas. Kalau pembeliannya bersifat kredit, maka debitnya persediaan, kreditnya utang dagang. Tapi kalau pembeliannya by cash, pembayaran tunai, maka debitnya adalah persediaan dan kreditnya adalah kas. Itu jelas, harusnya teman-teman juga sudah paham soal ini. Kemudian yang kedua adalah pelunasan utang. Nah, pelunasan utang ini bisa utang dagang, kemudian utang lain-lain juga termasuk di situ. Ada ya, tidak hanya utang dagang ya, misalnya utang usaha atau utang dagang, ada utang yang lain misalnya. Utang gaji, nah itu juga masuk. Nah, kalau utang jelas, kalau kita ngomongin utang dagang ya jurnalnya adalah utang dagang di debit dan kreditnya adalah kas. Dan yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum, termasuk di dalamnya ada penggajian. Debitnya ya biaya administrasi dan umum, dan kreditnya kas atau utang lain-lain. Utang lain-lain kalau memang belum terbayar secara langsung, baru dimasukkan ke komponen saldo utang. Tapi ketika dibayar secara langsung dia akan dikreditkan dengan kas. Nah, dalam pembahasan audit siklus pengeluaran, pembahasan difokuskan pada audit pengadaan barang dagangan atau persediaan. Jadi pada pertemuan kali ini yang difokuskan adalah terkait dengan pengadaan barang dagangan atau persediaan. Atau nanti di slide selanjutnya hanya disingkat sebagai sediaan. Nah, ini ilustrasi transaksinya. Pelunasan utang, potongan tunai, retur pembelian ada di debit, kemudian kreditnya ada pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku, pembayaran macam-macam biaya. Nah, tujuan auditnya untuk apa? Yang pertama jelas untuk menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo akun siklus pengeluaran. Tujuan utama audit memang untuk itu, untuk menguji kewajaran. Jadi KAP ketika mengeluarkan opini itu nggak ada opini benar atau salah. KAP ketika mengeluarkan opini ya opininya adalah wajar atau tidak. Maka
disampaikan bahwa tujuan audit itu untuk menguji kewajaran terkait dengan transaksi dan saldo akun siklus pengeluaran. Karena kita saat ini berbicara tentang siklus pengeluaran. Di siklus pendapatan juga sama. Nah, asasi manajemen adalah pernyataan eksplisit dan implisit manajemen dalam akun-akun laporan keuangan. Nah, kriteria kewajaran sendiri itu yang pertama didukung dengan bukti yang valid. Berarti ada bukti-bukti transaksi yang digunakan. Misalnya adalah bill of lading atau faktur pembelian, kemudian kartu stok. Nah, itu menjadi bukti-bukti yang valid. Kemudian yang kedua adalah pembukuan dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kita berbicara misalnya persediaan, ya kita berbicara kartu stok, kemudian pembebanan biayanya, pakai misalnya pakai FIFO atau rata-rata tertimbang, itu yang digunakan. Kemudian masih dalam tujuan audit, ini kita juga sempat bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan asersi manajemen, bahwa ada 5 kategori asersi manajemen. Yang pertama adalah mengenai eksistensi, keberadaan, atau keterjadiannya. Nah, terkait dengan asersi keberadaan dan keterjadian adalah asersi mengenai apakah aset atau liabilitas atau ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan itu benar-benar ada pada tanggal neracanya, serta apakah pendapatan atau beban yang tercantum dalam laporan laba rugi benar-benar terjadi selama periode akuntansi. Jadi dia memastikan bahwa setiap kejadian itu benar-benar terjadi atau tidak. Misalnya manajemen membuat asersi bahwa persediaan atau sediaan produk jadi yang tercantum dalam laporan posisi keuangan adalah tersedia untuk dijual. Benar tidak seperti itu? Dicek. Nah, misalnya begitu pula ketika manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aset bentuk lainnya, misalnya piutang dengan pelanggan. Jadi dicek benar-benar enggak ada enggak kejadian seperti itu, benar enggak tanggalnya di tanggal periode itu, kejadiannya ada enggak di periode itu. Dan yang kedua adalah terkait dengan kelengkapan atau completeness. Ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Misalnya manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Itu harus ada. Demikian pula misalnya manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban atau liabilitas entitas. Itu terkait dengan kelengkapan. Jadi seberapa lengkap benar-benar ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah tentang hak dan kewajiban. Nah, ini berhubungan dengan apakah aset merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Misalnya seperti ini, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha atau lease itu dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usahakan. Dan utang sewa usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Itu terkait dengan hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat adalah penilaian dan alokasi. Nah, penilaian dan alokasi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset, liabilitas, pendapatan, dan beban sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya sesuai dengan yang dilaporkan. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Itu dari penilaian dan alokasi. Kemudian yang kelima terkait dengan presentasi dan disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Nah, kategori kelima ini berhubungan erat dengan apakah komponen-komponen tersebut atau komponen-komponen tertentu di laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya,
Manajemen membuat asersi bahwa liabilitas yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di laporan posisi keuangan tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Jadi jelas diungkapkan secara detail enggak ketika utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang disampaikan sebagai mana mestinya atau tidak. Jadi kalau kita tahu liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo itu ada liabilitas lancar, nah itu juga harus disendirikan, tidak boleh tetap ada di liabilitas jangka panjang. Yang jatuh tempo harus dimasukkan ke liabilitas lancar. Contohnya seperti itu. Nah, hal yang penting untuk dikuasai adalah pemahaman atas prosedur audit untuk menguji masing-masing kategori asersi manajemen tersebut. Itu penting. Nah, kita coba masuk ke contohnya, ilustrasi pengujian asersi manajemen. Contohnya adalah adanya saldo utang dagang atau saldo utang usaha sebesar 250 juta. Pada pengujian asersi eksistensi dan terjadinya, keterjadiannya, keberadaan dan keterjadiannya, ini membuktikan bahwa saldo utang usaha atau saldo utang dagang sebesar 250 juta itu benar-benar ada. Misalnya dengan cara mengkonfirmasi utang. Jadi dilihat buktinya ada enggak. Let's say kita bicara bukti utang adalah faktur pembelian. Ada enggak faktur pembelian? Nah, ini juga membuktikan bahwa transaksi utang benar-benar terjadi. Tadinya, maka dicontohkan misalnya dengan memeriksa faktur pembelian kredit dan dokumen pendukungnya. Jadi, kalau kita berbicara pembelian bahan baku, pembelian persediaan, ketika sudah muncul yang namanya faktur pembelian, maka harusnya sudah ada dokumen pengiriman barang atau bill of lading harusnya sudah ada. Lebih jauh lagi, harusnya kita punya dokumen purchase order. Dokumen yang kita gunakan untuk membeli barang ke supplier itu harusnya sudah ada. Jadi faktur pembelian, kemudian dokumen pengiriman dan purchase order. Itu harusnya ada dokumennya ketika mau memeriksa keberadaan dan keterjadian sebuah saldo utang dagang. Lebih lanjut ketika dokumen-dokumennya kurang memadai, auditor bisa langsung menghubungi pemasoknya. Benar enggak? Perusahaan klien saya punya utang usaha atau utang dagang kepada perusahaan pemasok. Nah, itu benar-benar terjadi karena saya pribadi pernah menerima konfirmasi dari KAP terkait dengan transaksi antar perusahaan. Jadi benar-benar dicek apakah benar-benar transaksinya sebesar itu. Itu adalah contoh dari asersi keberadaan dan keterjadiannya. Kemudian yang kedua adalah pengujian asersi kelengkapan. Nah, dia membuktikan bahwa seluruh utang telah dicatat dan dilaporkan. Nah, contohnya misalnya dengan cara mengambil sampel faktur pembelian dan menelusurnya ke buku jurnal, buku besar dan buku pembantu. Benar nggak sudah lengkap di situ? Itu adalah asersi dari kelengkapan. Kemudian yang ketiga adalah asersi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini membuktikan bahwa seluruh utang adalah kewajiban perusahaan atau liabilitas perusahaan. Misalnya dengan menguji ketepatan cut-off, pisah batas transaksi. Nah, ini penting karena kadang-kadang manajemen itu melakukan income smoothing. Nah, ini dilakukan seperti itu. Kenapa? Jadi misalnya transaksi yang harusnya terjadi bulan depan atau tahun depan itu dimajukan atau dimundur, atau yang misalnya transaksi yang harusnya terjadi tahun ini itu dimundurkan. Nah, ini yang harus benar-benar jadi perhatian auditor. Nah, itu nanti bisa dikonfirmasi ke pihak yang terkait. Misalnya kalau kita berbicara persediaan, ya kita berbicara tentang pembelian. Kita bisa ngecek langsung ke bagian ke perusahaan pemasok. Benar ya cut-off-nya? Karena kalau kita bicara di Indonesia, periode akuntansinya ya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua adalah mengingat FOB destination. Benar ya? FOB-nya pakai apa nih? Pakai destination atau yang satunya? Satunya apa ya? Saya lupa. Nah, shipping point atau destination ya saya ingat. Jadi FOB destination atau FOB shipping point. Nah, itu juga harus diperhatikan karena itu terkait dengan membuktikan bahwa
utangnya itu sudah berpindah tangan atau belum, barangnya sudah berpindah tangan atau belum. Kalau barangnya belum berpindah tangan tidak boleh diakui sebagai utang atau kewajiban atau liabilitas. Nah, kemudian serta memeriksa pembayaran atas sampel utang yang telah jatuh tempo. Jadi sudah terbayar atau belum. Kadang-kadang ada terjadi selisih hari terkait dengan pelunasan atau pembayaran utang jatuh tempo. Nah, itu harus juga diperiksa secara detail oleh si auditor. Kemudian yang keempat, terkait dengan pengujian asersi penilaian dan alokasi, memeriksa ketepatan pencantuman jumlah utang dalam neraca serta ketepatan pencatatan beban bunga atas utang. Misalnya untuk kasus utang wesel, jumlah angsuran periodik atas suatu utang kemungkinan terdiri dari pokok utang dan beban bunga yang harus dicurnya. Jadi harus detail. Tidak boleh hanya utang terhadap kas, tapi utang biaya bunga terhadap kas. Nah, itu harus detail, harus pas. Maka pengujiannya terkait dengan ketepatan pencantuman jumlah utang. Ada komponen prinsipal pokoknya, juga ada komponen interestnya, bunganya. Itu juga harus detail. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, ini adalah untuk mereview ketepatan penyajian utang dalam laporan posisi keuangan atau neraca, terutama dalam hubungannya dengan klasifikasi utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, ini tadi yang sempat dibahas ya, kita bahas ya. Utang jangka panjang pasti punya bagian yang jatuh tempo kan, sedangkan di bawah 1 tahun adalah utang lancar. Nah, itu harus dipisahkan dengan tepat. Tidak bisa utang jangka panjang yang jatuh tempo tetap diakui sebagai utang jangka panjang, itu tidak bisa. Nah, serta juga harus pengungkapan yang diperlukan. Misalnya pengungkapan tentang informasi penting tentang utang garansi atau utang hadiah. Ini harus clear, detail. Kemudian kita masuk ke potensi risiko atau risiko salah saji. Nah, potensi atau risiko salah saji dalam bidang audit dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah risiko bawaan atau inherent risk, dan yang kedua adalah risiko pengendalian atau control risk. Kita ke yang pertama dulu, inherent risk. Ini merupakan risiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik transaksi dan karakteristik asersi. Misalnya karena kompleksitas standar akuntansi, karena kecenderungan curang dari manajemen. Jadi kalau standar akuntansi agak kompleks gitu, biasanya akan terjadi resiko bawaan. Kemudian yang kedua, karena kecenderungan curang dari manajemen. Nah, ini dari perusahaan sendiri, dari internal sendiri, itu terjadi seperti itu. Misalnya tadi yang saya sampaikan, contoh gampangnya adalah income smoothing. Itu tidak curang, tapi nggak pas. Menjadi tidak akurat informasi akuntansinya, karena yang misalnya harusnya diakui tahun ini tapi dimundurkan tahun depan atau sebaliknya. Nah, itu kan juga tidak memberikan gambaran real utuh terkait dengan informasi yang seharusnya diterima oleh penggunanya. Kemudian yang kedua adalah risiko pengendalian atau control risk. Ini merupakan risiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian internal atau SPI dalam mencegah terjadinya salah saji. Misalnya tadi supervisornya tidak ngecek si marketingnya bisa lolos gitu, atau bagian manajernya. Nah, ini terkait dengan otorisasi dijalankan atau tidak, fungsi pengendaliannya dijalankan atau tidak, supervisor ke bagian marketing, kemudian manajer ke supervisor. Nah, itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan job description yang sudah ditentukan. Nah, secara spesifik, risiko salah saji bisa dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan klasifikasi utang. Di utang jangka panjang dan utang jangka pendek itu salah klasifikasi. Tadi saya contohkan misalnya utang jangka panjang 5 tahun. Nah, 5 tahun misalnya dimulai tahun 2022, maka harusnya yang tahun 2022 ini diakui sebagai atau diklasifikasikan sebagai utang lancar. Nah, yang 4 tahun berikutnya itu masih masuk utang jangka panjang, sehingga tidak boleh salah mengklasifikasikan karena nanti tidak menggambarkan informasi yang tepat. Kemudian kesalahan pisah batas atau cut off transaksi. Misalnya untuk masalah syarat pemberian shipping point atau destination. Kalau shipping point, ketika barangnya sudah diterima oleh ekspedisi, maka barang sudah boleh diakui, sudah harus diakui oleh perusahaan.
Tapi ketika menggunakan FOB destination, barang itu baru bisa diakui ketika sudah sampai ke gudangnya kita. Nah, jadi ini harus dibedakan karena terkait dengan potensi-potensi risiko di jalan. Ketika misalnya pakai shipping point misalnya, barangnya sudah masuk ke ekspedisi, maka semua potensi risiko ya kita yang nanggung. Tapi ketika destination ya potensi risiko sampai masuk ke gudang kita itu masih jadi milik penjual. Itu harus clear kesalahan pisah batas. Dan selanjutnya adalah kesalahan faktur pembelian, misalnya kesalahan unit, kesalahan harga, kesalahan perkalian dan seterusnya. Nah, itu kita bisa sebut saja kesalahan clerical. Ini kecenderungan kesalahan seperti ini tidak akan terjadi ketika suatu entitas atau suatu perusahaan sudah menggunakan komputerisasi, sudah menggunakan sistem. Karena ketika kita sudah pernah bahas ini dulu, ketika sistemnya sudah menggunakan barcode atau RFID, kemungkinan clerical seperti ini itu sangat minimal sekali. Nah, tapi ketika proses transaksinya masih menggunakan manual, kesalahan-kesalahan seperti ini banyak terjadi, sehingga semakin tahun sudah makin banyak perusahaan yang menggunakan sistem. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan clerical seperti ini. Kemudian yang keempat adalah kesalahan jurnal atau kesalahan posting. Nah, ini agak fatal ketika kalau kita pakai sistem, saya nggak tahu teman-teman sudah pernah menggunakan sistem atau belum. Tapi ketika kita pakai sistem, harusnya transaksi-transaksi khusus sudah otomatis. Penjualan pembelian otomatis, kecuali kita berbicara jurnal penyesuaian, depresiasi, penyusutan gitu. Nah, itu pakainya jurnal umum. Dan itu harus manual. Nah, itu potensi kesalahan jurnal adanya di situ biasanya. Tapi kalau kita berbicara siklus pengeluaran, itu juga mungkin terjadi ketika kita salah menggunakan akun kas dan bank. Hampir tidak ada perusahaan yang menggunakan, kita berbicara perusahaan level besar ya, level omset minimal 1M sebulan misalnya, 1M sebulan, itu pasti punya 2 lebih rekening. Nah, itu biasanya kesalnya seperti itu, harusnya bayar pakai rekening misalnya Mandiri, tapi ternyata pakainya BCA. Itu juga harus dilakukan pengecekan. Kemudian selanjutnya adanya kecenderungan manajemen untuk memperkecil pelaporan utang dalam neraca. Ini tadi ya, memperkecil pelaporan utang dalam neraca bisa dengan cara menggeser tanggal dari faktur utangnya, faktur pembeliannya. Kemudian selanjutnya ada kecenderungan untuk memperkecil jumlah biaya dalam laporan rugi laba. Ini juga bisa digunakan tadi, geser waktu. Penggeseran waktu ini sebenarnya tidak menyalahi aturan, tapi ini membuat informasinya jadi tidak akurat. Kemudian yang selanjutnya adalah volume transaksi siklus pengeluaran secara umum cukup tinggi. Nah, hal ini bisa meningkatkan risiko salah saji karena terjadinya kesalahan penanganan transaksi. Nah, ini kalau load kerjanya sangat besar, misalnya kita berbicara perusahaan retail yang tiap hari barang keluar masuknya tinggi sekali, nah ini kemungkinan terjadi di situ. Kemudian selanjutnya adalah transaksi-transaksi dalam siklus pengeluaran bisa dijadikan sebagai lahan penyelewengan. Sangat bisa sekali. Ketika tidak ada pemisahan fungsi, nah itu mungkin terjadi. Saya sudah pernah mengilustrasikan terkait ini. Semoga teman-teman masih ingat. Nah, itu sering banget terjadi. Kemudian resiko atau potensi resiko salah saji yang berikutnya adalah pembelian dilakukan pada pemasok yang tidak diotorisasi. Ini harusnya kalau perusahaan sudah menggunakan sistem ini sudah tidak terjadi lagi. Tapi kadangkala ada perusahaan yang menggunakan sistem, tapi dia masih main belakang, main bawah tanah gitu. Dia melakukan pembelian terhadap pemasok yang tidak diotorisasi. Ini sangat berbahaya karena tidak bisa terdeteksi, tidak tertrace dengan baik. Selanjutnya adalah harga beli barang terlampau mahal. Nah, ini biasanya karena adanya kickback atau komisi pembelian. Jadi ketika ada
deal atau agreement antara bagian purchasing dan marketing pemasok. Nah, itu bisa berbahaya. Maka dulu saya pernah menyampaikan bahwa biasanya perusahaan besar itu akan mengirimkan surat kepada pemasok bahwa yang menerangkan bahwa seluruh tim purchasing dari perusahaan tersebut tidak boleh menerima apapun dari pemasok. Tidak boleh menerima, kita anggap aja gratifikasi biar lebih mudah memahami. Tidak boleh menerima gratifikasi apapun dari pemasok, apapun bentuknya, mau uang, mau barang, mau jasa, itu tidak diperkenankan. Karena itu bisa menimbulkan pembelian barang terlalu mahal. Dan selanjutnya adalah terjadi kesalahan cut-off transaksi pembelian. Ini sudah dibahas tadi. Kemudian selanjutnya utang tidak dicatat atau dicatat dengan jumlah yang salah. Ini clerical. Harusnya kalau pakai sistem tidak terjadi seperti ini, karena kalau di sistem itu biasanya menarik dari dokumen sebelumnya. Misalnya faktor pembelian itu biasanya ditarik dari dokumen penerimaan barang. Nah, dokumen penerimaan barang biasanya ditarik dari purchase order, sehingga harusnya tidak terjadi kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah utang dibayar 2 kali. Nah, kalau kita berbicara sistem, perusahaan yang sudah menggunakan sistem, perusahaan yang sudah tersistem terkomputerisasi, biasanya tidak mungkin terjadi utang dibayar 2 kali. Karena setiap kali utang yang terbayar itu biasanya di monitor sistem sudah tertempel dengan cap paid atau terbayar. Biasanya sudah, maka yang seperti ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan sistem atau tidak melakukan. Sebenarnya yang menggunakan sistem pun bisa melakukan kesalahan ini ketika tidak melihat. Mereka banyak tidak melihat sistemnya langsung. Mereka cuma melihat dari laporan printout sistem. Itu bisa terjadi double ketika tidak di cross check. Maka tadi fungsi supervising itu harus terjadi. Kemudian penyalahgunaan uang untuk pelunasan utang ini juga sering terjadi di lapangan. Kemudian selanjutnya kita berbicara materialitas. Nah, materialitas sendiri adalah tingkat salah saji yang berpengaruh besar terhadap persepsi dan reaksi keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, materialitas ini beda-beda ya, di tiap instansi, di tiap entitas itu beda-beda. Perusahaan A materialitasnya sekian puluh juta, perusahaan B materialitasnya sekian ratus juta, perusahaan C berapa juta aja sudah materialitas. Nah, itu ya, jadi beda-beda itu kalau kita berbicara nominal. Nah, angka materialitas ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing objek audit. Semakin tinggi tingkat risiko akan semakin rendah toleransi terhadap salah saji atau angka materialitasnya semakin kecil. Jika risikonya makin besar, maka toleransinya akan semakin kecil. Nah, angka materialitas sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman bagi auditor dalam mensikapi salah saji yang ditemukan. Jadi ketika auditor menemukan salah saji, ketika angka materialitasnya sudah ditemukan, kalau di bawah itu ya biasanya tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi ketika sudah ada di angka tersebut, nah itu biasanya akan langsung ditelusuri lebih lanjut oleh auditor, karena jelas adanya materialitas di situ. Karena materialitas itu tadi dia akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dia bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, untuk menjamin ketelitian dan kecermatan audit, auditor harus memahami sistem pengendalian intern dan tingkat efektivitasnya. Jadi tidak bisa auditor itu cuman asal ngecek aja, tidak bisa. Auditor harus tahu dulu sistem yang digunakan itu seperti apa, sistem pengendaliannya seperti apa, efektivitasnya seberapa besar. Nah, dengan cara mencermati efektivitas elemen-elemen pengendalian internal untuk siklus pengeluaran yang terdiri dari yang pertama, lingkungan pengendalian. Nah, auditor harus mencermati lingkungan pengendalian untuk bidang-bidang dalam siklus pengeluaran untuk memahami tingkat risiko kesalahan yang bisa terjadi. Nah, lingkungan pengendaliannya bisa berupa budaya, kebiasaan, sikap mental yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem. Nah, itu harus dilihat dulu. Misalnya kita berbicara perusahaan atau entitas yang jam kerjanya bebas. Nah, itu akan berbeda ketika auditor harus melakukan audit terhadap perusahaan yang jam kerjanya
teratur 8 sampai jam 5 atau 8 sampai jam 4 itu akan lebih mudah karena lebih teratur. Itu budaya sikap. Terus mentalnya juga seperti apa? Apakah on time kerjanya, masuk on time itu disiplin bekerjanya atau yang santai-santai saja, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian nomor 2 adalah pengukuran risiko. Auditor mencermati kepedulian dan kepekaan manajemen terhadap berbagai risiko dalam siklus pengeluaran. Misalnya dengan memahami kebijakan, prosedur, dan berbagai perangkat pengawasan untuk pelaksanaan transaksi siklus pengeluaran. Misalnya seperti ini. Ketika ada barang masuk dari supplier, idealnya, bukan idealnya, harusnya orang gudang itu membuat laporan penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang akan lebih efektif dan efisien ketika disertai dengan adanya CCTV. Nah, perusahaan yang tidak melakukan itu tidak terlalu peduli dengan risiko kehilangan persediaan. Padahal itu menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Ketika kita berbicara persediaan ya, itu menjadi aset yang sangat besar buat perusahaan. Maka ketika misalnya di gudang itu sudah disertai dengan CCTV, CCTV-nya juga punya bisa diakses recordnya, rekamannya, itu menjadi nilai tambah. Karena yang paling banyak hilang itu kalau kita berbicara sistem ya, yang paling banyak hilang itu adalah persediaan pasti. Nah tadi kalau di sistem itu dokumentasinya itu by system itu sudah nggak bisa diotak-atik, tapi persediaan yang sifatnya fisik itu bisa diotak-atik. Maka perlu pengawasan. Maka si perusahaan itu harus, si auditor juga mengukur risikonya. Perusahaan ini aware nggak sama risiko-risiko dan potensi hilangnya aset. Dan yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Auditor mencermati berbagai prosedur untuk mengendalikan aktivitas transaksi siklus pengeluaran. Misalnya prosedur otorisasi, prosedur pengecekan independen dan seterusnya. Kita sudah bahas ini otorisasi. Marketing biasa tidak boleh melakukan pembelian di atas nominal tertentu. Kalau di atas nominal tertentu harus melalui supervisor dan seterusnya. Pembayaran juga seperti itu ketika melakukan pembayaran utang untuk nominal-nominal dalam jumlah besar, dia harus diotorisasi dulu sama atasannya, sama supervisor, sama manajer keuangan misalnya. Karena ketika disalahgunakan, tidak ada otorisasi, ini akan berbahaya buat perusahaan. Uang besar, siapa yang tidak tergiur dengan uang besar. Kemudian yang keempat, sistem informasi dan komunikasi. Auditor mencermati sistem informasi dan komunikasi untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan transaksi siklus pengeluaran. Nah, ini penting juga harus di kemudian terkait dengan dokumen transaksi dan pembukuan, auditor harus memahami dokumen transaksi dan dokumen akuntansi yang berlaku di perusahaan karena dua hal tersebut yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi tadi ya dokumen transaksi dan dokumen akuntansi. Dokumen transaksi itu bisa berupa permintaan pembelian atau purchase order, kemudian pesanan pembelian, kemudian bukti penerimaan barang, kemudian faktur pembelian, voucher, bukti pengeluaran kas, memo debit, bukti retur pembelian itu harus dipahami oleh auditor. Dan kalau dokumen pembukuan jelas ada register permintaan pembelian, register pesanan pembelian yang sudah dipenuhi dan yang belum dipenuhi, register penerimaan barang, register faktur pembelian, register pengeluaran kas, buku besar utang, dan buku pembantu utang. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus diketahui dan dipahami oleh auditor. Kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi transaksi. Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pemesanan pembelian, fungsi penerimaan, fungsi penyimpanan barang, fungsi pencatatan utang, dan fungsi pengeluaran kas. Nah, auditor harus memperhatikan dan mengantisipasi berbagai macam risiko dalam pelaksanaan masing-masing fungsi transaksi. Nah, masukkan dalam agenda utama perhatian audit. Misalnya fungsi pemesanan pembelian tadi, apakah pembeliannya dilakukan kepada pemasok yang terotorisasi, kemudian apakah proses pembeliannya itu sesuai dengan limit kredit yang sudah ditentukan, kemudian terkait dengan penerimaan pengakuannya sudah benar atau belum ketika kita berbicara FOB shipping point maupun destination, kemudian penyimpanan barang apakah gudangnya itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan penyimpanan
barang, karena ada beberapa barang yang perlu perlakuan khusus untuk penyimpanannya. Kemudian pencatatan utang seperti apa terkait dengan cut off-nya tadi. Dan yang selanjutnya adalah fungsi pengeluaran kas. Siapa yang berhak mengeluarkan kas, sampai batas mana, itu harus diperhatikan. Kemudian arus pembukaan siklus pengeluaran. Nah, transaksi siklus pengeluaran terkait dengan pembelian, penerimaan barang, otorisasi dan pembukuan utang, retur pembelian, pelunasan utang, pembayaran berbagai operasional, itu nanti ada bukti transaksi, kemudian ke jurnal register atau langsung ke buku pembantu, kemudian ke buku besar, ke laporan keuangan dan laporan manajerial. Nah, itu dilakukan pengujian substantif untuk menguji kewajaran saldo akun dari transaksi-transaksi yang terjadi tadi. Nah, terkait dengan prosedur pengujian substantif untuk utang dagang, sifat, saat, dan luas pengujian substantif itu ditentukan oleh perakiraan risiko pengendalian yang disimpulkan dari hasil pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern atas siklus pendapatan. Yang pertama adalah prosedur pendahuluan. Tujuan prosedur pendahuluan adalah untuk memastikan kesiapan data yang akan diuji. Langkah-langkah prosedur pendahuluannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencocokkan saldo awal utang dagang atau utang usaha ke saldo per audit tahun sebelumnya. Nah, itu di-tag sama tahun sebelumnya. Saldo akhir tahun sebelumnya, periode sebelumnya, sama enggak dengan saldo awal tahun sekarang. Itu penting. Yang pertama banget dilakukan adalah itu. Jadi mencocokkan saldo akhir periode kemarin sama enggak dengan saldo awal periode ini. Dan yang kedua, memeriksa dan mencatat kemungkinan adanya transaksi yang tidak lazim, baik dari segi jumlah maupun sumbernya. Nah, misalnya di filter utang dagang yang paling besar apa? Nah, ketika kita berbicara tiba-tiba ada satu pemasok yang punya utang besar, yang kita punya utang besar ke salah satu pemasok sangat besar sekali dibanding yang lain, itu kita wajib curiga dulu. Kok bisa transaksinya terjadi di situ? Karena hampir tidak ada pemasok tunggal, kecuali pemasoknya tunggal itu beda cerita. Tapi kan kita bisa telusuri lagi, misalnya ada satu akun pemasok yang kita punya utang sangat besar, utang usaha yang sangat besar kepada pemasok tersebut. Nanti bisa ditelusuri apakah itu memang ada pemasok tunggal atau maksudnya pemasok tunggal itu tidak ada pemasok lain yang menjual barang tersebut. Nah, kalau misalnya ada alternatif pemasok lain, ini berarti ada sesuatu di sini. Kenapa dia selalu pakai pemasok ini? Nah, kemudian yang ketiga, yang C, memeriksa kesesuaian antara data pembukuan, misalnya antara jurnal, buku besar, dan buku pembantu harus diperiksa, di cross check, disesuaikan. Bukan disesuaikan, di cross check. Kemudian yang keempat, memeriksa kebenaran penjumlahan dan perhitungan-perhitungan penting lainnya. Tadi kalau kita berbicara sistem harusnya tidak akan terjadi seperti ini. Clerical seperti ini harusnya tidak akan terjadi. Tapi tetap harus diperiksa. Kemudian yang kedua adalah prosedur analitis. Tujuan prosedur analitis adalah untuk memprediksi potensi salah saji karena adanya transaksi atau saldo rekening yang tidak lazim. Nah, prosedur ini dilakukan dengan cara melakukan berbagai analisis rasio. Misalnya rasio utang dengan total pembelian, rasio perputaran utang, rasio utang terhadap aset lancar, rasio, dan membandingkan rasio yang ada dengan rasio yang diharapkan. Nah, ini adalah prosedur analitis. Nah, ini ilustrasinya terkait dengan pengujian detail transaksi utang dagang. Saya secara sampling, vouching, dan tracing atas bukti pendebitan utang. Dan secara sampling dicek baru sama enggak pengujian saldo rekeningnya. Nah, yang ketiga adalah prosedur pengujian detail transaksi. Prosedur ini merupakan tindak lanjut dari prosedur sebelumnya dengan tujuan untuk menguji validitas transaksi dan pembukuan atas sampel transaksi yang dipilih. Prosedur ini mencakup yang pertama vouching sampel kredit utang dagang ke faktur pembelian dan dokumen pendukungnya atau lakukan tracing penelusuran. Dan yang kedua adalah vouching debit utang dagang ke bukti pelunasan utang dan dokumen pendukungnya, atau juga bisa melakukan tracing. Dan menguji ketepatan pisah batas atau cut-off transaksi pembelian dan pelunasan utang dengan cara memeriksa sampel transaksi pembelian beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menguji ketepatan periode pencatatannya. Nah, dokumen pembelian terdiri dari pesanan pembelian, tadi sudah saya sampaikan, pesanan pembelian, purchasing order, terus penerimaan barang, dokumen penerimaan barang, dan faktur pembelian. Kemudian periksa juga syarat pembelian.
apakah pakai FOB destination atau FB shipping point. Nah, kenapa dilakukan pengujian pemeriksaan sampel transaksi beberapa hari sebelum dan sesudah? Karena biasanya ada pergeseran di situ. Digesernya di situ. Nah, itu yang sangat penting harus diperiksa. Kemudian selanjutnya memeriksa sampel bukti pelunasan utang dan sampel pembukuan pelunasan utang untuk menguji ketepatan periode pembukuannya. Sama enggak antara pelunasannya dan pencatatannya? Karena kadang-kadang dilunasi sekarang dicatatnya nanti-nanti, atau sebaliknya dicatat dulu padahal pelunasannya belum. Nah, itu harus dicek. Dan yang keempat, pengujian detail saldo rekening. Tujuan pengujiannya adalah untuk sekali lagi memastikan kewajaran saldo utang. Karena pengujian selalu dilakukan berdasarkan sampel transaksi. Cara pengujiannya dengan cara yang pertama, ambil sampel piutang dari pemasok utama perusahaan, kemudian kirim konfirmasi utang dan investigasi perbedaan yang terjadi. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Saya pernah menerima konfirmasi utang seperti ini. Jadi saya mendapatkan surat konfirmasi utang dari KAP yang menyatakan bahwa benar enggak perusahaan ini memiliki piutang di tempat saya kerja waktu itu sebesar sekian. Nah, itu nanti dikirimnya bukan ke perusahaan yang punya piutangnya itu, tapi dikirimkan kembali ke KAP-nya untuk dikonfirmasi. Nah, yang kelima adalah mereview penyajian dan pengungkapan. Yang pertama adalah periksa ketepatan klasifikasi utang, tadi ya sudah disampaikan di awal. Yang kelima adalah periksa kecukupan pengungkapan, cukup nggak yang diungkapkan. Nah, ini contoh kertas kerja utang dagang. Misalnya saldo utang dagang per tanggal 31 Desember 2006 ada 250 juta. Pembelian kredit tahun 2007 adalah 1 miliar. Kredit pembeliannya 8 juta. Kemudian pelunasan utang tahun 2007 adalah 767 juta. Kemudian saldo utang dagang per 31 Desember 2027 adalah 225 juta. Nah, yang A itu adalah saldo utang awal tahun telah ditelusur ke kertas kerja audit tahun 2006. Kemudian yang B telah dilakukan vouching atau tracing dan pengujian pisah batas atas sampel transaksi pembelian kredit tahun 2007. Dan yang C telah diperiksa secara sampel memo debit dan bukti pengiriman barang atas letter pembelian. Jadi kan ada ya memo pembelian gitu ya. Ketika ada retur. Kemudian telah dilakukan vouching atau tracing dan pengujian pisah batas transaksi atas sampel transaksi pelunasan tahun 2007. Kemudian telah dilakukan konfirmasi atas piutang kepada pemasok utama perusahaan. Itu yang E ya. Jadi benar-benar terjadi. Nah, ini harus dilakukan oleh auditor. Nah, contohnya seperti ini konfirmasi utang dagang. Pada yang terhormat Direktur Keuangan PT bla bla bla, dengan hormat untuk kepentingan audit atas laporan keuangan kami, ini yang dicontohkan yang mengirimkan adalah perusahaannya ya, bukan KAP-nya. Kalau dulu saya menerimanya dari KAP-nya. Jelas seperti ini. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui komen YouTube. Sekian. Sukses buat kalian.